Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di Jumat pertama bulan Syawal 1442 Hijriah. Setelah kemarin kita mengakhiri ibadah puasa Ramadan, kemudian kita beridul fitri, kembali kepada fitrah manusia, laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya yang belum punya dosa sedikit pun. Pasca Idul Fitri, apakah kita mampu mempertahankan kemenangan yang sudah kita raih, gelar yang sudah diberikan Allah untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ketika dia menjadi muslim, kemudian menjadi mukmin, lalu Allah menyerukan, mewajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang kemudian Allah berikan gelar la'allakum tattaqun, niscaya kamu sekalian menjadi manusia yang bertakwa. Ada dua hal yang dikehendaki oleh tiap-tiap Idul Fitri. Pertama adalah pemulihan hubungan jiwa antara makhluk dengan Sang Khaliq, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Ketika Ramadan datang, kemudian kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sejak kita bangun sahur, kemudian menahan haus dan lapar pada siang hari, tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, sehingga praktis selama 24 jam tidak ada waktu yang terbuang percuma, yang tidak punya nilai ibadah. Begitu indahnya hubungan kita dengan Allah, begitu mesra dan harmonisnya hubungan kita dengan Allah selama Ramadan. Dapatkah hubungan yang indah dan mesra ini kita pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya, agar tetap gelar yang sudah diberikan Allah menjadi manusia yang bertakwa, kembali kepada fitrah asal kejadian manusia dan lain sebagainya.
Dan kita berharap agar terhindar dari orang yang diingatkan Allah dalam Al-Quranul Karim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu sekalian menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ayat ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang sudah tua renta, sudah pikun, yang kesehariannya bertenun, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan berganti tahun. Sudah hampir selesai tenunan yang dia kerjakan, dia rombak kembali, dia bongkar kembali tenunannya sehelai demi sehelai, sehingga pekerjaan yang dia buat bertahun-tahun tidak pernah selesai. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan, dari tahun ke tahun kita beraidul fitri. Janganlah kemudian kita rusak kembali, kita nodai kembali dengan perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbaikan hubungan antar manusia dengan manusia. Makin hari ibadah yang kita laksanakan tentunya makin menambah wawasan kita, hubungan kita dengan sesama manusia makin masak dan mendalamlah keluhuran budi, bertambah tinggi kelapangan dada, dan bertambah luas kejernihan pandangan, yakni sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Semua itu adalah tempat berdirinya suatu umat, tempat tegaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Idul Fitri adalah menyambung silaturahim yang artinya saling berbuat kasih sayang. Makna Idul Fitri, selain kita bermaaf-maafan satu dengan yang lain, maka tumbuhkan rasa kasih sayang sesama kita. Orang tua sayang dengan anak-anaknya, anak-anaknya pun akan sayang dan hormat kepada orang tuanya. Orang kaya sayang kepada orang-orang fakir miskin, dan orang-orang yang fakir pun sayang terhadap orang kaya. Yang jadi pemimpin, para pejabat sayang dengan rakyatnya, sehingga rakyatnya pun sayang terhadap pemimpinnya. Orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda, sehingga orang yang lebih muda pun menyayangi dan menghormati orang yang lebih tua. Dengan demikian terjalinlah rasa kasih sayang dengan sesamanya. Tidak terjadi kecemburuan sosial, manakala orang tua tidak sayang terhadap anak-anaknya, kurang peduli dan tidak memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, maka sangat boleh jadi kelak di kemudian hari anak-anak itu akan melawan orang tuanya. Ketika orang kaya kurang menyayangi orang miskin, maka orang miskin pun akan memberontak, cemburu sosial, sakit hati, yang pada akhirnya merampas harta orang kaya. Kalau pemimpin tidak menyayangi rakyatnya, maka rakyatnya pun akhirnya tidak menyayangi pemimpinnya. Kalau rakyat tidak menyayangi pemimpinnya, terjadilah gejolak, pemberontakan di mana-mana. Begitulah akhirnya kalau rasa kasih sayang ini sudah hilang
dari lubuk hati manusia, terutama pada lubuk hati umat Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan banyak mengajarkan kita, pertama, melahirkan manusia-manusia berwatak jujur. Ketika seseorang melaksanakan puasa, siang hari tenggorokan terasa haus dan perut pun terasa lapar, andaikan dia makan atau minum, yakin tidak ada seorang pun yang melihat, tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Dia punya keyakinan meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah pasti melihat apa yang dia kerjakan. Dengan demikian akan lahirlah sifat ihsan dalam dirinya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Manakala ihsan itu sudah tertanam dalam jiwa setiap muslim, apapun yang dia lakukan, selama itu perintah Allah dan Rasulnya, maka akan terasa nikmat dan penuh keindahan. Ibadah puasa Ramadan yang dilakukan, haus dan lapar itu menjadi indah. Sholat yang kita dirikan berat memang, tetapi terasa indah karena manakala dia membaca Fatihah, ayat demi ayat yang dia baca, tengah terjadi dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang disiplin, terutama soal waktu. Orang yang puasa, sejak awal dia melaksanakan puasa, dia sudah menghitung waktu. Tengah malam dia bangun sahur, kemudian dia mulai berhitung kapan waktu puasa dimulai dan kapan boleh berbuka puasa. Tidak boleh dia melanggar aturan soal waktu. Maka disiplin waktu itu dimiliki oleh orang yang puasa. Dan yang ketiga, ibadah Ramadan itu mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ada kepekaan sosial. Siapapun orang yang puasa, pasti dia akan merasakan haus dan lapar. Dari presiden sampai RT ketika dia berpuasa pasti lapar. Dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling papa, ketika dia berpuasa pasti lapar. Tidak ada jarak pemisah antara pejabat dan rakyat jelata, antara orang kaya dengan orang papa, semuanya harus merasakan lapar. Andaikan boleh puasa itu diganti dengan duit, maka orang kaya dia akan lebih memilih menyuruh orang lain untuk berpuasa dan dia berani bayar. Berapapun harta yang dimiliki oleh orang kaya, untuk menggantikan puasa dibayar dengan duit, maka tidak akan pernah terjadi. Syariat ini diwajibkan bagi orang-orang yang tidak ada uzur syar'i. Orang kaya lapar, pejabat lapar, orang miskin lapar di waktu siang hari. Di mana bedanya? Bedanya ketika malam hari. Orang kaya merasakan lapar pada siang hari, dia tidak terbiasa. Kalau orang miskin lapar sudah biasa, tetapi orang kaya lapar itu tidak biasa. Tetapi Ramadan dia dipaksa harus merasakan lapar, sebagaimana orang-orang miskin itu sering merasakan kelaparan.
Ketika datang waktu maghrib, berbuka puasa, orang-orang kaya makan makanan yang lezat, rasa gembira hatinya. Kemudian dia berpikir ketika siang dia merasakan lapar, alangkah tidak enaknya. Ingatlah, di saat berbuka puasa, manakala orang-orang kaya itu berbuka puasa dengan makanan serba ada, masih ada di antara kita ketika siang hari perutnya lapar, di saat berbuka puasa pun dia masih merasakan lapar karena tidak ada yang dimakan, terutama di era pandemi COVID-19. Banyak anak-anak yatim di sekitar kita, orang-orang yang kurang mampu, banyak keluarga yang kepala keluarganya terkena PHK karena pandemi COVID-19. Maka timbullah orang-orang kaya yang pernah merasakan lapar pada siang hari, dia akan lebih memperhatikan nasib orang-orang yang lemah. Karena itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amana rajulun batasaban wajarhu ja'iun ila janibi wa huwa ya'lam." Tidak termasuk golongan orang yang beriman mereka yang tidur dengan perut yang kenyang, sementara tetangganya tidur dengan perut yang lapar. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu tetangganya orang miskin, dia tahu tetangganya tidak punya beras, dia tahu tetangganya ada anak yatim piatu yang ibunya tidak mampu berbuat apa-apa. Maka rasa sayang muncul di dalam lubuk hati orang-orang yang berkecukupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus. Ibadah puasa Ramadan dapat kita hayati, dan makna Idul Fitri akan membangun jiwa kita semua menjadi orang-orang yang saling berbuat kasih sayang, sehingga dengan demikian yang kita dambakan keluarga yang sakinah, masyarakat yang harmonis dan sejahtera, dan bangsa ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekaligus kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini tengah dibantai oleh Zionis Israel, Yahudi yang selamanya tidak akan pernah ridho dengan umat Islam. Hanya doa kita yang bisa kita berikan untuk bantuan terhadap saudara-saudara kita yang dibunuh, dibantai, ditindas di Palestina, dan Allah selamatkan Masjidil Aqsa Baitullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur